Cinta Sang Pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 481-483. Bab 481. Deng deng deng. Saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar villa. Keamanan ada di sini. Chen Qianqian melihat keluar villa dan menemukan 3 atau 4 pria berseragam keamanan berlari menuju pintu masuk villa. Fendi Zanders, sekarang penjaga keamanan ada di sini, saya ingin melihat bagaimana Anda masih sombong terhadap kami. Li Yan memandang Fendi Zanders dan mencibir, lalu berbalik dan berlari menuju gerbang villa, dan langsung membuka gerbangnya. Mencicit. Setelah Li Yan membuka gerbang villa, penjaga keamanan berlari masuk dengan agresif. Melihat penjaga keamanan ini, Li Yan buru-buru meneriaki mereka sambil tersenyum, "Saudara penjaga keamanan, kamu di sini. Siapa kamu?" Setelah melihat Li Yan, penjaga keamanan bertanya dengan ekspresi bingung. "Saudara keamanan, akulah yang meneleponmu tadi." Li Yan dengan cepat menjelaskan. Setelah mendengar kata-kata Li Yan, pemimpin penjaga keamanan memandang Li Yan dari atas ke bawah. Melihat penampilan Li Yan yang berpakaian bagus, dia seharusnya tidak menjadi pencuri. Jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, "Kamu baru saja mengatakan seseorang menerobos masuk. Di mana orang itu sekarang?" Setelah Li Yan mendengar kalimat ini, dia segera menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, lalu menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak, "Saudara keamanan, ini adalah orang yang mencuri kunci villa, dan dia tidak hanya masuk lewat dirinya sendiri, tetapi juga mengikuti kami mengatakan itu rumahnya dan membawa kami masuk. Kamu sangat berani, kamu bahkan berani membobol di Jingno. Satu kami, menurutku kamu tidak sabar." Penjaga keamanan yang memimpin berteriak sekeras-kerasnya, dan kemudian memimpin orang-orang bergegas menuju posisi Fendi Zanders. Tapi yang tidak disangka semua orang adalah setelah Fendi Zanders melihat penjaga keamanan ini bergegas, dia tidak hanya tidak bereaksi sama sekali, tapi dia juga bertindak bodoh, duduk di sofa seperti dewa tua. Bukankah ini Fendi Zanders yang ketakutan, bodoh? Chen Qianqian menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan berbisik. Fendi Zanders pasti sangat ketakutan, sekarang coba saya lihat apa yang akan dia lakukan. Jiang Xiaoling berkata dengan ekspresi sangat bangga. Segera, beberapa penjaga keamanan bergegas ke depan Fendi Zanders, dan kemudian penjaga keamanan terkemuka menunjuk ke arah Fendi Zanders dan berteriak, "Kamulah yang mencuri kunci villa dan membawa seseorang ke dalam villa, kan? Villa ini awalnya milikku." Fendi Zanders perlahan mengangkat kepalanya dan menjawab penjaga keamanan. "Villa ini milikmu." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, penjaga keamanan itu tertegun sejenak, lalu membuka mulutnya untuk mengejek Fendi Zanders. "Tuan Zanders." Tetapi pada saat ini, seorang penjaga keamanan tiba-tiba bergegas keluar dan meneriaki Fendi Zanders. Setelah mendengar apa yang dikatakan penjaga keamanan, semua orang membeku di tempat, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. "Huzi, kamu kenal anak ini?" Satpam yang memimpin sepertinya tidak menyadari apa yang sedang terjadi, menoleh untuk melihat satpam bernama Huzi tadi, dan bertanya dengan ekspresi bingung. Huzi buru-buru berlari ke arah Fendi Zanders, memandang Fendi Zanders dengan sangat serius, dan kemudian berteriak dengan nada yang sangat hormat, "Tuan Zanders, ini benar-benar Anda. Saya tidak mengenali Anda sekarang. Kamu kenal saya?" Fendi Zanders memandang Huzi dengan ringan, dan bertanya dengan nada bingung. "Tentu saja aku mengenalmu. Aku pernah bertemu denganmu ketika aku masih di bagian penjualan, tapi kamu mungkin tidak mengenalku." Tiger menyeringai. "Oh, jadi begini." Fendi Zanders mengangguk dan tidak banyak bicara. Saat ini, Kapten Keamanan tampak bingung setelah mendengar percakapan antara Huzi dan Fendi Zanders, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Li Yan, Mina, Chen Qianqian dan lainnya bahkan lebih bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Penjaga keamanan di departemen penjualan sebenarnya mengenal Fendi Zanders. Dan barusan, si idiot ini bahkan memanggil Fendi Zanders Tuan Zanders. Semua orang bisa merasakan bahwa si idiot ini sepertinya sangat menghormati Fendi Zanders. "Huzi, apakah kamu kenal orang ini?" Kapten keamanan bertanya pada Huzi dengan ekspresi bingung. "Kapten, ini Tuan Zanders. Tuan Zanders yang membeli gedung di Jingno. Satu ini dari departemen penjualan kami." Huzi dengan cepat menjawab. Setelah mendengar perkataan Huzi, semua orang yang hadir tercengang, dan mereka semua berdiri di sana tercengang, dengan keterkejutan di wajah mereka selain keterkejutan. Kata-katanya seperti melempar batu besar ke danau yang tenang, dan seketika memicu badai laut. "Tidak, Huzi, kamu tidak bercanda kan? Kamu bilang anak ini membeli set di Jing nomor 1. Kapten penjaga keamanan bertanya pada Huzi dengan tercengang. "Benar, lihat betapa miskinnya dia, bagaimana dia mampu membeli villa di Dijing Manor, dan itu yang paling mewah di dalamnya, kamu tidak membantu Fendi Zanders berbohong, kan?" Setelah mendengar perkataan Huzi, Li Yan pun ikut bersemangat, dan meneriaki Huzi dengan mata terbuka lebar.
kebohongan apa yang saya bicarakan. Ketika Tuan Sanders membeli villa ini, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terlebih lagi, Tuan Sanders tidak hanya membeli villa ini, dia juga membeli 2 villa yang lebih kecil. Semua orang di departemen penjualan mengetahuinya. Huzi buru-buru menjelaskan. Huzi, apa kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Melihat tatapan serius Huzi, Kapten Keamanan bertanya kepada Huzi dengan suara pelan. Kapten, jangan khawatir, saya yakin saya tidak akan salah mengira siapapun. Tuan Sanders lah yang membeli villa ini. Pakaian yang dikenakan Tuan Sanders hari itu sama dengan hari ini. Huzi berkata dengan tegas. Dan mata Kapten Keamanan itu berkedip sedikit gugup, karena dia tahu jika Fendi Sanders benar-benar pemilik villa ini, itu berarti identitas dan latar belakang Fendi Sanders pasti sangat tidak biasa. Apalagi konon yang membeli villa ini kini menjadi pemilik Henke Real Estate. Memikirkan hal ini, ekspresi wajah Kapten Keamanan menjadi lebih tegang. Sanders, Tuan Sanders, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu bahwa villa ini milik Anda. Saya baru saja bergegas ke sini karena saya menerima panggilan laporan. Sekarang masalahnya sudah terselesaikan, ayo pergi dulu ini hilang. Kapten Keamanan sangat jelas dalam hatinya bahwa sikapnya terhadap Fendi Sanders barusan tidak terlalu baik, jadi dia khawatir Fendi Sanders akan marah karena ini, jadi dia berkata kepada Fendi Sanders dengan sikap yang sangat hormat. Kebaikan. Setelah Fendi Sanders mendengar apa yang dikatakan Kapten Keamanan, dia sedikit mengangguk. Kapten penjaga keamanan memandang Fendi Sanders dengan senyum malu, lalu berbalik dan berteriak kepada penjaga keamanan yang dibawanya, "Oke, semuanya, jangan lihat itu, kejadian hari ini adalah kesalahpahaman, villa ini awalnya milik kepada Tuan Sanders ya, ayo pergi." Setelah mengatakan ini, Kapten keamanan hendak berjalan keluar villa. Bab 482. Mendengar apa yang dikatakan Kapten keamanan, Lian tercengang. Bahkan saat ini, Lian sepertinya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Kapten Keamanan, dan berteriak kepada Kapten Keamanan dengan ekspresi bingung, "Tidak, apa yang terjadi denganmu? Bagaimana Fendi Sanders bisa menjadi pemilik villa ini? Kamu pasti melakukan kesalahan." Setelah Kapten Keamanan mendengar kata-kata Lian, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Lagi pula, jika bukan karena panggilan telepon Lian, mereka tidak akan datang ke tempat ini di tengah malam, dan secara tidak langsung menyinggung bos perusahaan mereka sendiri. Kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Huzi tadi, kan? Dia melihat Tuan Sanders membeli villa ini dengan matanya sendiri. Apakah menurutmu Huzi itu buta atau semacamnya? Bahkan orang dewasa seperti itu pun bisa mengakui kesalahannya. Kapten Keamanan memarahi dengan wajah muram. Ini, bagaimana ini mungkin? Fendi Sanders ini jelas-jelas orang miskin, bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli villa ini? Lian berdiri di tempatnya, tertegun, memandangi posisi Kapten Keamanan dengan tidak percaya, tidak tahu harus berkata apa. Tuan Sanders adalah orang yang malang. Penjaga keamanan yang mengenali Fendi Sanders sebelumnya tersenyum dengan sangat menghina, dan kemudian berkata dengan ringan, "Jika Tuan Sanders adalah orang miskin, maka tidak akan ada orang kaya di dunia ini." "Oke, menurutku orang ini cemburu pada Tuan Sanders, itu sebabnya dia sengaja mencari-cari kesalahan di sini, ayo pergi." Kapten keamanan mengatakan sesuatu yang sedikit tidak nyaman, dan kemudian memimpin orang-orang langsung menuju luar villa. Setelah beberapa saat, semua penjaga keamanan di bagian penjualan meninggalkan villa. Saat ini, hanya teman Fendi Sanders, Lian dan Mina yang tersisa di villa. Semua orang melihat posisi Fendi Sanders dengan tatapan aneh, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut, karena tidak ada yang mengira hasilnya akan seperti itu pada akhirnya, dan tidak ada yang mengira bahwa Fendi Sanders benar-benar pemilik villa ini. Menguasai. Mina selalu mengira Fendi Sanders bisa mendapatkan kunci villa karena dia bekerja di bagian penjualan. Namun jika demikian, maka penjaga keamanan ini seharusnya dapat mengenali identitas Fendi Sanders saat itu juga. Lagi pula, penjaga keamanan ini juga bekerja di bagian penjualan. Jika Fendi Sanders benar-benar bekerja di sana, mereka pasti mengenal Fendi Sanders. Namun penjaga keamanan tersebut hanya mengatakan bahwa Fendi Sanders adalah pemilik villa ini, dan mereka melihat Fendi Sanders membeli villa ini dengan mata kepala sendiri. Mina tahu bahwa petugas keamanan menghormati Fendi Sanders dari lubuk hatinya, yang berarti Fendi Sanders mungkin adalah pemilik villa ini. Untuk sesaat, Mina merasa kepalanya jelas tidak cukup, dia membuka mulutnya dengan bodoh, dan menatap Fendi Sanders yang duduk di sofa dengan mata kusam. "Fendi Sanders, ini apakah villa ini benar-benar milikmu?" Chen Qianqian tergagap dan bertanya pada Fendi Sanders. "Semuanya sudah sampai pada titik ini. Tidak bisakah kamu mengetahui apakah villa ini milikku? Dan aku tidak ingin terus menjelaskan apapun kepadamu. Percaya atau tidak, katakan padaku. Itu tidak ada hubungannya dengan itu, tentu saja, jika Anda masih berpikir saya mencuri kuncinya, Anda dapat terus menelepon dan melaporkan saya."
Fendi Zanders membalas Chen Qianqian dengan nada yang sangat santai. Bagaimana ini mungkin? Lian menyipitkan matanya dan berteriak, lalu menunjuk ke hidung Fendi Zanders dan berteriak, kamu jelas-jelas orang miskin, bagaimana kamu bisa membeli villa termewah di Jiangcheng kami, dan kamu membeli 3 set sekaligus? Siapa itu? Petik 2 petik 2. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Lian, dia menoleh dan memandang Lian dengan acuh tak acuh, lalu berkata dengan nada yang sangat menghina, siapa aku, apakah itu ada hubungannya denganmu? Kamu. Lian terdiam mendengar pertanyaan Fendi Zanders. Saat ini, dia tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Fendi Zanders, karena villa ini milikmu, bagus sekali. Kami tidak sengaja salah paham denganmu tadi, tapi sekarang kesalahpahaman telah terselesaikan. Pada saat ini, Chen Qianqian tiba-tiba memanggil. Ya, kami salah paham tentang Anda, Fendi Zanders, tetapi kami tidak menyangka Anda akan menjadi generasi kedua yang kaya. Sekarang kesalahpahaman telah teratasi, kami tidak akan lagi meragukan identitas Anda. Zhu Mengying juga buru-buru memanggil. Fendi Zanders, aku benar-benar minta maaf atas kejadian barusan. Itu semua karena Lian ini. Kamu harus bilang bahwa kamu adalah orang malang yang mengantarkan makanan, jadi kami salah paham padamu. Sekarang aku minta maaf padamu. Kuharap kamu bisa memaafkan kami. Chen Qianqian berjalan mendekati Fendi Zanders, dan sikapnya terhadap Fendi Zanders berubah 180 derajat. Dan Lian menatap posisi Chen Qianqian, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Karena dia tidak pernah menyangka wanita ini, Chen Qianqian, akan mengubah wajahnya begitu cepat. Jika Chen Qianqian tidak memintanya untuk menyelidiki identitas Fendi Zanders, bagaimana dia bisa menyinggung Fendi Zanders? Dan jika bukan karena Chen Qianqian, bagaimana bisa jadi seperti ini? Lian mengertakkan gigi dan menatap Chen Qianqian, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya. Baru pada saat inilah dia melihat dengan jelas siapa Chen Qianqian. Sebelumnya, Chen Qianqian selalu menggunakan Lian, tetapi sekarang dia tahu bahwa Fendi Zanders benar-benar generasi kedua yang kaya, seolah-olah dia telah berubah dalam sekejap. Baru pada saat inilah Lian menyadari bahwa dia sedang ditipu oleh Chen Qianqian. Chen Qianqian, apa maksudmu? Bukankah kamu selalu meragukan identitas Fendi Zanders sebelumnya? Lian melangkah maju dan menatap matanya, berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Benar, akulah yang pernah mencurigai Fendi Zanders sebelumnya. Lagi pula, pakaian Fendi Zanders benar-benar biasa saja, tapi aku tidak memintamu menelepon satpam untuk melaporkan Fendi Zanders, bukan? Yang baru saja kamu lakukan itu terlalu berlebihan. Chen Qianqian menoleh untuk melihat Lian, dan menjawab dengan ringan. Mendengar kata-kata ini, Lian membeku di tempatnya. Benar, Lian, apa yang kamu lakukan tadi sungguh keterlaluan. Kita semua adalah teman. Kenapa kamu memanggil satpam? Jiang Xiaoling juga buru-buru berteriak. Untungnya, villa ini benar-benar milik Fendi Zanders. Jika bukan karena Fendi Zanders, apa jadinya jika Fendi Zanders ditangkap? Zhu Mengying juga meneriaki Lian. Jelas, pada saat ini, Chen Qianqian, Zhu Mengying dan yang lainnya semuanya berdiri di sisi Fendi Zanders, tetapi Lian ditinggalkan sendirian, dan dipermainkan oleh ketiga wanita ini seperti orang idiot. Bab 483. Lian berdiri terdiam beberapa saat, lalu mengertakkan gigi dan berkata dengan keras, oke, kalian luar biasa. Sekarang setelah kalian tahu bahwa Fendi Zanders adalah generasi kedua yang kaya, kalian akan bergandengan tangan untuk menindas saya, bukan? Saya menunggu. Setelah mengatakan ini, Lian berbalik dan berjalan keluar villa. Tapi Chen Qianqian dan yang lainnya sama sekali tidak berniat menghentikan Lian, karena di mata mereka, Lian tidak lagi memiliki nilai guna. Setelah Lian pergi, Chen Qianqian menoleh untuk melihat Fendi Zanders, lalu berkata kepada Fendi Zanders dengan genit, Fendi Zanders, karena kesalahpahaman telah terselesaikan dan Lian telah pergi, bisakah kamu menempatkan villa ini dipinjamkan aku ulang tahun berpesta? Faktanya, alasan mengapa sikap Chen Qianqian terhadap Fendi Zanders berubah begitu banyak sekarang adalah terutama untuk menyenangkan Fendi Zanders agar Fendi Zanders meminjamkan villa itu kepadanya. Dia merasa karena villa ini benar-benar milik Fendi Zanders, tidak ada yang perlu dia khawatirkan di dalam hatinya. Jika dia bisa mengadakan pesta ulang tahun di villa mewah seperti itu, maka dia pasti punya banyak wajah. Itu sebabnya Chen Qianqian sengaja mengusir Lian sekarang, tujuannya adalah untuk menyenangkan Fendi Zanders, dan memberitahu Fendi Zanders bahwa dia bukanlah dalang, tetapi Lian adalah dalang. Setelah mendengar kata-kata Chen Qianqian, Mina hanya bisa melihat ke arah Chen Qianqian, wajahnya sangat terdiam, dan dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Saat ini, Mina benar-benar tidak mengerti, dari mana Chen Qianqian berani mengatakan hal seperti itu, dan dia bahkan berencana meminta Fendi Zanders meminjam villa untuk pesta ulang tahun. Bukankah dia yang baru saja mengatakan bahwa Fendi Zanders adalah pembohong dan orang malang? Benar, Fendi Zanders,
sekarang kesalahpahaman telah terselesaikan, bisakah Qianxi mengadakan pesta ulang tahun di vilamu? Jiang Xiaoling juga melihat ke arah Fendi Zanders dan berkata. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan kedua gadis itu, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat mereka, lalu berkata tanpa ekspresi, kamu ingin meminjam vilaku untuk mengadakan pesta ulang tahun. Benar, Fendi Zanders, kamu adalah pacar Mina, dan kami juga teman baik Mina. Kamu tidak boleh menolak kami, kan? Chen Qianqian buru-buru membalas Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Chen Qianqian dengan senyuman tipis, lalu berkata dengan lembut, saat aku meminjamkan kunci villa ini kepada Mina, sebenarnya aku ingin meminjamkan villa ini kepadamu. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, mata Chen Qianqian melintas dengan kegembiraan. Tapi aku tidak pernah menyangka kamu akan menjadi orang seperti itu. Apa menurutmu kamu masih layak mengadakan pesta ulang tahun di vilaku? Tetapi pada saat ini, Fendi Zanders mengubah topik pembicaraan dan meneriaki Chen Qianqian dan yang lainnya dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, ketiga gadis itu, Chen Qianqian, Jiang Xiaoling, dan Zhu Mengying, semuanya membeku di tempat dengan ekspresi sangat bingung di wajah mereka. Tidak, Fendi Zanders, kamu, apa maksudmu dengan kalimat ini? Chen Qianqian ragu-ragu sejenak, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan beberapa keraguan. Apa yang saya maksud dengan kalimat ini, tahukah Anda? Fendi Zanders mencibir, lalu berdiri dan menunjuk ke pintu masuk villa dan berkata, maksud saya sangat sederhana, yaitu kalian semua keluar sekarang, orang seperti Anda tidak diterima di villa saya, apakah Anda mengerti? Keluar, keluar. Chen Qianqian menatap kosong ke arah Fendi Zanders di depannya, sedikit rasa malu melintas di wajah cantiknya, dan kemudian dia tergagap, Zanders. Fendi Zanders, bisakah kamu berhenti bercanda, aku? Kami sudah memberi Anda meminta maaf, dan kami semua adalah teman Mina, bagaimana kamu bisa membiarkan kami keluar? Chen Qianqian sekarang sepenuhnya mengambil sikap tidak tahu malu bahwa dunia tidak terkalahkan. Fendi Zanders telah menjelaskan dengan jelas bahwa Chen Qianqian masih tidak berniat untuk pergi. Aku sedang tidak ingin berbicara omong kosong denganmu sekarang. Aku beri waktu 1 menit. Jika kamu belum meninggalkan vilaku setelah 1 menit, aku akan menelepon keamanan dan meminta keamanan untuk datang dan mengantarmu. Keluar. Apakah kamu mendengarku? Fendi Zanders berteriak pada Chen Qianqian dan yang lainnya dengan suara dingin. Ketika Chen Qianqian melihat Fendi Zanders hendak memanggil penjaga keamanan, dia langsung tercengang, dan berkata dengan ekspresi agak malu, Fendi Zanders, kita semua berteman, apakah kamu perlu melakukan sesuatu begitu buruk? 40 detik lagi. Fendi Zanders menjawab Chen Qianqian dengan ringan. Dan Chen Qianqian memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak, lalu menoleh untuk melihat posisi Mina, dan berteriak dengan rendah hati, Mina, cepat katakan sesuatu untuk kami. Apa yang bisa aku katakan untukmu? Saat Li Yan menertawakan Fendi Zanders barusan, mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu untuknya? Jika bukan karena kamu selalu memandang rendah Fendi Zanders dan menganggap Fendi Zanders pembohong, bagaimana bisa semuanya menjadi seperti ini? Mina menatap Chen Qianqian dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan nada acuh tak acuh. Mina, kamu. Chen Qianqian tidak pernah menyangka bahwa Mina tidak akan berbicara mewakilinya saat ini. 15 detik lagi. Fendi Zanders mengangkat ponselnya sambil berbicara. Oke, kalian berdua hebat, bukankah kalian hanya punya banyak uang? Apa masalahnya? Chen Qianqian menyipitkan matanya dan berteriak, dengan ekspresi marah yang luar biasa di wajahnya, dia menoleh ke Jiang Xiaoling, Zhu Mengying dan yang lainnya dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Chen Qianqian berbalik dan berlari menuju gerbang villa, terlihat sangat malu. Jiang Xiaoling dan Zhu Mengying sebenarnya tidak ingin pergi sekarang, lagi pula, itu adalah impian mereka untuk tinggal di villa seperti itu selama 1 malam. Namun selama mereka berdua memikirkan apa yang mereka katakan kepada Fendi Zanders sebelumnya, mereka merasa Fendi Zanders pasti tidak akan mempertahankan mereka berdua, jadi mereka meninggalkan villa bersama Chen Qianqian. Yang Chao dan Wei Daqiang tidak menyinggung Fendi Zanders, sebaliknya, mereka berdua mengucapkan beberapa patah kata untuk Fendi Zanders, tetapi Chen Qianqian dan yang lainnya sudah pergi, dan tidak ada gunanya tinggal di sini, jadi mereka hanya mengikuti keluarkan. Fendi Zanders terkutuk ini, bukankah dia hanya punya banyak uang? Apa masalahnya? Setelah Chen Qianqian meninggalkan villa, dia mengutuk dengan ekspresi sangat marah. Ini tidak sesederhana Fendi Zanders memiliki sedikit uang. Mampu membeli villa luang di Dijing Manor berarti latar belakang Fendi Zanders pasti sangat menakutkan. Fendi Zanders tidak membalas dendam padamu karena kamu menertawakannya sebelumnya. Tidak buruk. Yang Chao berkata tanpa daya kepada Chen Qianqian. Chen Qianqian membeku sesaat, tapi tidak banyak bicara. Datang ke Jiangcheng kali ini, Chen Qianqian bisa dikatakan telah kehilangan istrinya dan kehilangan pasukannya.
Bahkan jika Fendi Zanders tersinggung, Chen Qianqian bisa meminta Li Yan untuk membantu mengadakan pesta ulang tahun, tapi sekarang Li Yan juga dimarahi oleh Chen Qianqian, dan Fendi Zanders sama sekali tidak berniat berbicara dengan mereka. Sekarang Chen Qianqian benar-benar berada di ujung jalan.